Saudaraku, mungkin sudah banyak yang tahu pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljan. Sosok pembunuh ini bukan seorang penjahat atau pembunuh bayaran, tetapi dia seorang al-mukri atau ahli qiraat Al-Quran, ahli ibadah, gemar berpuasa di siang hari, dan menjalankan sholat malam. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia diberi kepercayaan untuk mengajarkan Al-Quran pada rakyat Mesir. Dalam surat balasan ke gubernur Mesir, yaitu Amr bin As, Umar bin Khattab menulis, "Aku telah mengirim kepadamu seorang yang soleh, Abdurrahman bin Muljan. Aku merelakan ia bagimu. Jika telah sampai, muliakanlah ia dan buatkan sebuah rumah untuknya sebagai tempat mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Seiring waktu, kok bisa ia menjadi seorang pembunuh khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib dan menganggapnya kafir? Mari kita simak. Setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, maka digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, fitnah yang ditimbulkan dan disebarkan kaum munafikin semakin banyak, yang pada akhirnya menyebabkan kematian beliau. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kaum munafikin semakin besar, semakin banyak dan bergelombang. Kaum munafikin berhasil mengadu domba antara Khalifah Ali dengan Aisyah istri Nabi, sehingga terjadi perang Jamal antara keduanya. Kemudian keduanya menghentikan peperangan setelah menyadarinya. Tak puas dengan itu, kemudian kaum munafikin berhasil mengadu domba Khalifah Ali dengan Muawiyah, sehingga terjadi perang Siffin. Tetapi kemudian mereka menyadarinya, akhirnya mengadakan perundingan perdamaian. Kaum munafikin tidak terima dengan perjanjian ini, dan akhirnya keluar meninggalkan pasukan Khalifah Ali. Disinilah mulai muncul golongan Khawarij. Perundingan perdamaian ini dianggap tidak menggunakan hukum Al-Quran, sehingga mereka menganggap Khalifah Ali, Muawiyah, dan Amr bin As adalah kafir. Karena Abdurrahman bin Muljam sering berkumpul dengan kaum munafikin yang menjadi Khawarij ini, maka lama-lama benih-benih pemikiran Khawarij ini akhirnya mulai menyentuh hati dan perasaannya, dan akhirnya memperdayainya. Khalifah Ali pun akhirnya mengutus Ibnu Abbas untuk menasihati Abdurrahman bin Muljam dan teman-temannya. Setelah berdebat, akhirnya sebagian kecil kembali, sedangkan Abdurrahman bin Muljam tidak. Kemudian mereka didatangi pasukan Ali bin Abi Thalib dan dinasihati kembali. Tetapi mereka malah menyerang pasukan Ali dan terjadilah perang Nahrawan. Kaum Khawarij kalah, tetapi Abdurrahman bin Muljam selamat, sedangkan pemimpin mereka tewas. Banyaknya kematian kaum Khawarij dan kekalahan dalam perang Nahrawan ini sangat meninggalkan luka yang dalam bagi Abdurrahman bin Muljam, sehingga membangkitkan dendam yang membara. Akhirnya, 3 orang dari mereka, yaitu Abdurrahman bin Muljam, Al-Buraq bin Abdullah, dan Amr bin Bakr, berkumpul bersama dan merencanakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Kemudian Abdurrahman bin Muljam pergi ke Irak untuk membunuh Khalifah Ali. Sesampai di Kufah, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Fitam, yang ayah dan saudaranya adalah Khawarij yang mati dalam perang Nahrawan. Abdurrahman ibnu Muljan pun ingin menikahinya, tetapi permintaan mas kawinnya selain berupa harta, juga mempersyaratkan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Rencana Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Khalifah Ali pun tambah menguat. Kemudian Abdurrahman bin Muljam pun berangkat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, dibantu oleh 2 orang, yaitu Wardan dan Syabib. Pada waktu subuh, dengan menyamar, akhirnya Abdurrahman bin Muljam berhasil menyabetkan pedang beracunnya ke pelipis Ali sambil berteriak, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, bukan milikmu atau orang-orangmu, wahai Ali." Amirul Mukminin pun meminta tolong, dan akhirnya Ibnu Muljam berhasil ditangkap hidup-hidup, sedang Wardan terbunuh dan Syabib meloloskan diri. Ketika Khalifah Ali dipastikan meninggal karena terkena racun, maka diputuskan hukuman mati untuk Abdurrahman bin Muljam. Kemudian jasadnya dibakar. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang Ibnu Muljam, "Sebelumnya ia adalah ahli ibadah, taat kepada Allah, akan tetapi akhir kehidupannya ditutup dengan kejelekan. Dia membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah
melalui tetesan darahnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut antara lain, yang pertama, selalu berdoa kepada Allah agar di akhir perjalanan hidup kita selalu dalam ketaatan kepada Allah serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Karena akhir perjalanan hidup kita tidak ada yang tahu. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, ada seseorang yang ia sungguh telah beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan ada seseorang yang ia sungguh telah beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Lalu ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni surga. Yang kedua, pemahaman yang benar dan lurus serta etikat baik dalam menerapkan agama Islam merupakan keharusan bagi seorang muslim. Ketika muncul pergolakan fitnah yang disulut kaum munafikin dan Khawarij, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah yang merapat ke barisan mereka. Pemahaman terhadap Islam yang tidak mengacu kepada Rasulullah dan sahabat hanya akan berakhir dengan kekelaman. Yang ketiga, yaitu kebodohan itu berbahaya. Minimnya ilmu, pemahaman, penghayatan terhadap agama Islam yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dan sahabat dapat menyebabkan ketidakjelasan barometer dalam melaksanakan Al-Quran dan hadis bagi seseorang, sehingga membuat kelemahan dalam mendeskripsikan suatu masalah. Motif mereka sesat karena beranggapan pembunuhan ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaum Khawarij menerapkan ayat untuk orang kafir, tapi ditujukan untuk kaum muslimin, sehingga menganggap kaum muslimin orang kafir dan berhukum hanya kepada Al-Quran saja. Yang keempat, perlunya memilih dan waspada dalam mencari teman dekat. Abdurrahman bin Muljam sering berkumpul dengan orang munafikin dan Khawarij, yang akhirnya dia menjadi Khawarij yang kokoh. Meskipun sudah dinasihati oleh sahabat sekelas Ibnu Abbas, tetap saja pada pendiriannya. Inilah besarnya pengaruh teman bergaul. Bahkan jika Anda bukan perokok lalu berkumpul dengan perokok, Anda akan bau rokok. Khawarij sudah jelas doktrinnya. Siapa tidak berhukum dengan Al-Quran berarti orang kafir. Sedang munafikin sangat sulit karena mereka beragama Islam, melaksanakan ajaran Islam, tetapi hati mereka membenci Islam dan umat Islam. Yang kelima, perlunya berhati-hati di dalam memilih dan waspada terhadap istri atau suami yang berpemikiran buruk atau menyimpang. Karena ketika mencintai seseorang laki atau wanita, maka kadang-kadang kita terhanyut melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun sunnah Nabi karena saking cintanya. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya.